Bayangkan ini, kamu bekerja setiap hari, berangkat pagi, pulang sore atau malam, gaji masuk setiap bulan. Tetapi setelah bertahun-tahun bekerja, saldo tabunganmu masih hampir nol. Bahkan kadang sebelum akhir bulan, rekening sudah menipis. Lalu muncul pertanyaan yang sangat menyakitkan. Kemana sebenarnya semua uang itu pergi? Yang lebih mengejutkan, ternyata ada banyak orang bergaji UMR yang berhasil mengumpulkan tabungan 10 juta pertama mereka. Bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka punya bisnis besar, dan bukan karena mereka mendapat warisan. Mereka berhasil karena memahami satu rahasia yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Di video ini saya akan membongkar rahasia tersebut langkah demi langkah. Jika kamu merasa sulit menabung, meskipun sudah berusaha berkali-kali, tonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi kesalahanmu bukan pada jumlah gaji, melainkan cara mengelola uang. Mengapa menabung 10 juta pertama terasa sangat sulit? Banyak orang berpikir bahwa masalahnya adalah gaji terlalu kecil. Padahal kenyataannya tidak sederhana itu. Coba pikirkan, saat pertama kali menerima gaji, apakah kamu langsung menabung atau justru langsung membayar tagihan, membeli kebutuhan, jajan, nongkrong, dan berbagai pengeluaran lainnya? Sebagian besar orang melakukan pilihan kedua. Akibatnya tabungan hanya menjadi sisa. Dan masalahnya hampir tidak pernah ada sisa. Karena semakin besar penghasilan, biasanya pengeluaran ikut membesar. Inilah yang disebut gaya hidup inflasi. Pendapatan naik tetapi tabungan tetap nol. Karena itu, untuk mencapai 10 juta pertama, yang perlu diubah bukan hanya jumlah uang yang masuk, tetapi kebiasaan mengelola uang. Rahasia pertama, menabung bukan dari sisa uang. Ini adalah kesalahan yang terbesar yang dilakukan banyak orang. Mereka berkata, nanti aja sisa yang ditabung. Masalahnya, uang selalu menemukan caranya untuk habis. Karena itu, ubah kalimat tersebut menjadi saya tabung dulu, baru menggunakan sisanya. Misalnya, gajimu 3 juta. Begitu gaji masuk, langsung sisihkan minimal 10%. Artinya, 300.000 langsung dipindahkan ke rekening tabungan. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Lakukan saat itu juga. Dengan cara ini, tabungan menjadi prioritas, bukan sisa. Rahasia kedua, buat target yang jelas. Banyak orang gagal menabung karena targetnya terlalu umum. Mereka hanya berkata, saya ingin punya banyak uang. Itu bukan target. Target harus jelas. Misalnya, saya ingin memiliki tabungan 10 juta dalam waktu 24 bulan. Nah, sekarang tujuanmu jelas. Jika target 10 juta dicapai dalam 24 bulan, maka kamu hanya perlu menabung sekitar 400.000 per bulan. Kalau target menjadi angka yang nyata, otak akan lebih mudah mencari cara untuk mencapainya. Rahasia ketiga, hindari kebocoran halus. Tahukah kamu, yang membuat banyak orang miskin bukan pengeluaran besar, tetapi pengeluaran kecil yang dilakukan terus-menerus. Misalnya, ngopi 15.000 setiap hari, jajan 20.000 setiap hari, beli camilan 10.000 setiap hari. Terlihatnya kecil, tetapi coba dihitung. 40.000 per hari dikali 30 hari, hasilnya 1.350.000 per bulan. Dalam setahun mencapai lebih dari 16 juta. Bayangkan jika sebagian uang tersebut ditabung. Mungkin tabungan 10 juta sudah tercapai sejak lama. Rahasia keempat, gunakan rekening terpisah. Ini trik sederhana yang digunakan banyak orang sukses.
Pisahkan rekening untuk kebutuhan dan tabungan. Jangan gabungkan keduanya. Karena ketika tabungan berada di rekening yang sama, godaan untuk mengambilnya sangat besar. Semakin sulit mengakses uang tabungan, semakin besar kemungkinan uang tersebut tetap utuh. Bahkan lebih baik jika rekening tabungan tidak dilengkapi kartu ATM. Rahasia kelima, berhenti membeli untuk terlihat kaya. Ini salah satu jebakan terbesar di zaman sekarang. Banyak orang membeli sesuatu bukan karena membutuhkan, tetapi karena ingin terlihat mampu. HP baru, sepatu baru, pakaian baru, padahal barang lama masih berfungsi dengan baik. Ingat satu hal, orang yang benar-benar kaya fokus membangun aset, sedangkan orang yang ingin terlihat kaya fokus membeli barang. Jika targetmu adalah 10 juta pertama, belajar berkata tidak terhadap pengeluaran yang tidak penting. Rahasia keenam, gunakan aturan 24 jam. Setiap kali ingin membeli sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, tunggu 24 jam. Jangan langsung membeli. Berikan waktu pada diri sendiri untuk berpikir. Seringkali setelah 24 jam, keinginan tersebut hilang, dan uangmu tetap aman. Metode sederhana ini dapat menghemat ratusan ribu bahkan jutaan rupiah setiap bulan. Metode sederhana ini dapat menghemat ratusan ribu bahkan jutaan rupiah setiap bulan. Rahasia ketujuh, cari penghasilan tambahan. Jika setelah menghitung ternyata sangat sulit menabung dari gaji saat ini, maka fokuslah menambah pemasukan. Kabar baiknya, saat ini peluang sangat banyak. Kamu bisa menjadi reseller online, menjual produk digital, menjadi freelancer, menjadi admin media sosial, menjual makanan ringan, dan lain-lain. Atau memanfaatkan keterampilan yang kamu miliki saat ini. Bayangkan, jika kamu mendapat tambahan 500.000 per bulan, dalam 1 tahun saja sudah terkumpul 6 juta. Ini bisa mempercepat pencapaian targetmu secara signifikan. Mari kita ambil contoh. Andi adalah seorang pekerja dengan gaji 3 juta per bulan. Awalnya ini selalu kehabisan uang sebelum akhir bulan. Kemudian ia memutuskan mengubah kebiasaannya. Setiap menerima gaji, ia langsung menabung 300.000. Ia mengurangi jajan, mengurangi nongkrong dan yang tidak perlu, dan mulai mencatat pengeluaran. Awalnya memang terasa berat, tetapi setelah 6 bulan, tabungannya sudah mencapai hampir 2 juta. Setelah 1 tahun, lebih dari 4 juta. Dan dalam waktu 2 tahun, ia berhasil memiliki lebih dari 10 juta. Bukan karena gajinya besar, tetapi karena kebiasaannya berubah. Kenapa 10 juta pertama sangat penting? Banyak orang menganggap 10 juta bukan jumlah yang besar, tetapi sebenarnya sangat penting. Karena 10 juta pertama adalah bukti bahwa kamu mampu mengendalikan uangmu. Setelah mencapai angka tersebut, biasanya proses menuju 20 juta, 50 juta, bahkan 100 juta menjadi jauh lebih mudah. Karena yang berubah bukan hanya jumlah uang, tetapi pola pikir dan kebiasaan. Jadi, apa rahasia menabung 10 juta pertama dari gaji UMR? Bukan keberuntungan, bukan warisan, bukan juga harus bergaji besar. Rahasianya adalah menabung di awal, memiliki target yang jelas, mengurangi kebocoran kecil, memisahkan rekening, mengendalikan gaya hidup, menunda kepembelian yang tidak penting, dan terus mencari cara menambah penghasilan. Jika dilakukan secara konsisten, tabungan 10 juta bukan lagi mimpi, melainkan hanya soal waktu. Kalau kamu serius ingin memperbaiki kondisi keuanganmu, tulis di kolom komentar, target uang saya tahun ini adalah sekian. Saya ingin melihat seberapa besar impian finansial kalian. Jika video ini bermanfaat,
Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan kepada teman atau keluarga yang sedang kesulitan menabung. Subscribe juga channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video tentang keuangan pribadi, investasi, cara keluar dari utang, dan strategi membangun kekayaan dari nol. Ingat, perjalanan menuju kebebasan finansial dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah kecil itu bisa dimulai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tabunganmu terus bertambah dan target 10 juta pertamamu segera tercapai. Terima kasih.